untuk tugas saya modul 3.1 calon guru penggerak. Baik, Bu Yuni. Terima kasih sekali lagi Pak. Kita mulai ya Pak ya. Baik, silakan. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan? Baik, jadi di dalam sekolah ini pasti kita mengalami banyak kasus ya, termasuk yang sekarang lagi trennya itu dilema etika dan jadi saya sebagai kepala sekolah juga sebenarnya ini istilah-istilah ini mungkin sudah saya lakukan pemecahan masalahnya, tapi istilah ini baru muncul saat sekarang. Jadi untuk mengidentifikasi kasus tersebut, saya harus berprinsip untuk mengumpulkan data semaksimal mungkin, sehingga data-data yang saya dapatkan itu benar-benar akurat dan akan mengelompokkan. Oh, inilah kasus yang sedang dihadapi, termasuk kecurangan moral maupun dilema etika. Jadi saya akan menganalisis data yang masuk ini kemudian. Terima kasih Pak jawabannya. Selama ini juga Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini kalau ada kasus tersebut, saya sebagai kepala sekolah otomatis tidak serta-merta menjadi pemutus yang final. Jadi di sini saya akan mengumpulkan stakeholder yang bisa saya gunakan untuk membantu pikiran saya, karena di sini kan struktur organisasinya kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah, terus guru dan komite. Dan kebetulan sekolah kami ada 18 wakil, jadi kami punya 2 wakil kepala sekolah, yaitu bidang kurikulum maupun kesiswaan, di mana orang-orang tersebut bisa menjadi tempat saya untuk mensuarakan itu dan mereka akan membantu saya. Demikian. Terima kasih Pak jawabannya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau dilema etika itu saya kumpulkan fakta-faktanya, kumpulkan analisisnya, dianalisis bagaimana ini kok terjadi, dan nanti kita akan secara humanis ya untuk memecahkan, sehingga kalau itu menyangkut anak itu merasa terbantu moralnya, sehingga memecahkan masalah ini win-win solution. Oh iya, siap Pak. Pertanyaan keempat ya Pak. Ya. Hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini, ya kita harus bermusyawarah. Ya. Jadi tidak mungkin saya kepala sekolah mengetahui semua yang ada di sekolah ini secara detail, walaupun secara global saya mengetahui, tapi saya harus menggali ke guru-guru, terutama ini ada wakil ya, ada wakil yang kurikulum, wakil kesiswaan, dan guru-guru yang memang misalnya di kelas A ada kasus dengan dilema etika si anak bulan. Nah, itu kita harus gali dari gurunya. Habis itu kita pecahkan masalahnya supaya tidak terlalu tuntas. Terima kasih Pak jawabannya. Yang kelima Pak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tantangannya pasti ada ya. Iya. Dalam sebuah kasus itu misalnya dari di kalangan kita itu biasanya dari lingkungan, dari orang tua, dari anak itu tersendiri. Ya, jadi tantangannya mungkin orang tua belum paham tentang pendidikan, terus mungkin pola asuhnya, dan dari anak itu sendiri yang kadang-kadang
masalah pergaulan itu tantangan juga. Baik Pak, siap. Yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal kami tidak memiliki, ya, karena kan untuk kasus-kasus itu tidak bisa kita jadwalkan. Oh, ada kasus nanti tanggal sekian, ada kasus bulan sekian. Jadi kita situasional. Jadi kalau ada kasus kami segera tangani dan kami bentuk lah ya, istilahnya tim kecil untuk menangani kasus tersebut. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah ya, dari kasus-kasus yang sudah saya pernah hadapi, kami terbantu dengan adanya wakil kepala sekolah. Kebetulan ada dua ya, bidang kurikulum perusahaan. Kalau nanti masih kurang pun kami melibatkan guru-guru yang mungkin senior maupun yang punya pengalaman memecahkan masalah tersebut. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi untuk masalah dilema etika ini, yang penting kita dalam pengambilan ini jangan tergesa-gesa ya. Kita harus bermusyawarah, Ya. melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah ini, termasuk kepala sekolah, wakil, guru, mungkin bisa juga dilibatkan komite ataupun orang tua, itu lebih efektif lagi. Bapak, terima kasih banyak jawabannya, terima kasih waktunya, atas wawancaranya. Sukses dan sehat selalu buat Bapak. Semoga Amin. saya juga lulus guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Sama ya, Bilbi, semoga sukses selalu Amin dan ya Allah. sehat. Terima kasih Pak Ya, doanya. sama-sama, ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, izin saya untuk melaksanakan wawancara agar tugas saya dari CGP modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon waktunya Pak sebentar. Siap Bu Yuni. Bapak selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan, bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Oke Bu Yuni, terima kasih atas kesempatan untuk wawancara pagi ini. Kasus-kasus yang bertajuk dilema etika atau bukan moral ini adalah hal yang bisa mungkin terjadi di dalam dunia pendidikan. Beberapa situasi yang pernah saya alami umumnya itu berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait salah satunya adalah kenaikan kelas. Nah, kita mengidentifikasi ini masuk dalam kategori dilema etika atau rujukan moral karena di sana ada beberapa temuan indikator yang mengarah kepada dampak dari keputusan ini itu ada yang menyangkut dengan norma, ada yang menyangkut dengan peraturan, padahal dua-duanya sama-sama benar. Dan ini yang menjadi salah satu indikasi dari permasalahan yang bisa kita kategorikan dilema etika ataupun rujukan moral. Itu Bu. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan kedua Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, sekolah saya juga, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke Bu. Yang pertama yang pasti saya akan melakukan observasi dan analisa, ya, yaitu berupa
diskusi dengan semua pihak yang terkait, dan berusaha mencari data seakurat mungkin yang bisa menjadikan sebagai dasar kita untuk menganalisa secara konkret. Karena pengambilan keputusan ini yang mungkin dampaknya juga akan luas, jadi kita mengupayakan bukan opini yang dikedepankan, namun fakta. Itu yang pertama. Itu yang kedua, kita akan mencari beberapa unsur yang memang bisa kita libatkan dalam pengambilan keputusan ini, seperti perangkat struktur organisasi dalam sekolah, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wali kelasnya terkait, terus guru bidang studi ataupun guru-guru senior yang memang bisa kita ambil pendapatnya. Setelah kita melakukan diskusi, itu baru kita akan sampaikan dalam sebuah forum resmi untuk mengambil keputusan. Setelah semuanya dilaksanakan ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang sudah saya terapkan di sekolah ini untuk mengantisipasi adanya situasi yang mengarah kepada dilematis keputusan, saya biasanya dari awal itu sudah memberikan catatan khusus dan memberikan arahan kepada guru-guru saya untuk membuat sebuah resume dari beberapa siswa yang kita anggap memiliki permasalahan dari akademis, permasalahan sikap, gitu, permasalahan keterampilan ataupun yang berkaitan dengan kompetensi siswa. Jika memang terdapat serapan sekitar 10 atau 10% lah gitu ya, katakan dari siswa yang akan kita naikkan, itu biasanya catatan ini kita akan teruskan ke guru kelas selanjutnya, bahwa di kelas ibu ini atau di kelas bapak ini nanti akan ada 5 anak yang yang harus mendapatkan perhatian khusus di bidang akademis ataupun keterampilan ataupun sikapnya, dan kita akan melakukan evaluasi per 3 bulan. Tahapan kita seperti itu. Setelah kita membuat catatan untuk siswa yang nanti akan menjadi rujukan perhatian khusus, nanti per 3 bulan saya akan melakukan evaluasi kembali. Sejauh apa nih progres daya serap dan perubahan yang ada yang dimiliki, yang siswa itu bisa dapatkan. Apakah sudah ada peningkatan secara akademis, apakah sudah berubah secara sikap ataupun keterampilan. Jika memang tersaring dari 6 siswa itu bisa menjadi 3 atau 2 siswa yang masih membutuhkan perhatian khusus, artinya 2 siswa ini akan menjadi catatan kami. Karena bisa jadi jika ini terus berlanjut sampai di semester akhir, biasanya itu hal-hal yang menyangkut dengan dilema ITK ini akan bisa muncul gitu. Karena di rapat kenaikan kelas, nah itu kita akan berdiskusi tentang siswa yang bermasalah ini kita naikkan atau tidak. Karena menyangkut dengan nilainya tidak memenuhi syarat, namun kalau kita tidak naikkan, kita berpikir akan ada dampak yang lain yang mungkin bisa menjadi pengaruh masa depan anak tersebut, baik secara psikologis maupun aspek sosial. Itu tahapan yang kita lakukan, di mana kita melakukan diagnosis, terus membuat catatan khusus untuk anak yang bermasalah. Per 3 bulan kita akan melakukan evaluasi. Sebelum rapat kenaikan kelas, kita akan melakukan finalisasi analisa. Nanti keputusannya akan dilakukan di rapat kenaikan kelas. Jadi tetap berkesinambungan ya Pak. Ya. Karena pada dasarnya sebuah rencana itu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan. Salah satunya adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi kita melakukan tahap seperti itu supaya hal yang kita ambil ini win-win solution. Ya. Pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, kita harus based on data, gitu. Karena dari data yang ada itu bisa menjadi
dasar pertimbangan kita untuk melakukan sebuah perbandingan. Jadi bukan sebuah opini, tapi kalau data kita konkret, jadi kita bisa membandingkan. Yang kedua, komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama sistemnya, support sistem yang akan mendukung atau yang pernah terlibat dalam proses yang ada, kita harus libatkan. Nah, dari data dan komunikasi ini itu akan menjadi faktor penentu keputusan kita itu tepat dan efektif. Setelah semuanya ada pengambilan keputusan, terus ada hal-hal yang sangat efektif juga, hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Yang pertama, kurangnya data yang konkret, karena bisa jadi kesibukan guru, beberapa tampilan atau kegiatan yang lupa tercatat, terus pihak orang tua yang kurang kooperatif, gitu. Terus terkait dengan informasi yang kita butuhkan ternyata tidak lengkap, gitu. Nah, itu biasanya akan menjadi faktor yang membuat keputusan kita itu sulit kita ambil. Itu ya Pak, ini Bapak yang penting. Yang pertama yang harus kita siapkan, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung Bapak selesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang pernah dijalankan? Tergantung konteks. Kalau konteksnya kayak seperti tadi keputusan untuk mengambil sikap menaikkan atau tidak menaikkan siswa, bisa konteks seperti itu ya. Biasanya saya sudah ada tahapannya. Saya sudah ada tahapannya, dimana nanti endingnya adalah kita ambil keputusan di saat rapat kenaikan atau rapat kelulusan siswa. Biasanya seperti itu. Dan untuk beberapa proses tertentu, tahapan tersebut sifatnya insidentil saja, namun tidak lepas dari prosedurnya. Kita harus melakukan yang namanya analisa, observasi, dan diskusi. Adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Secara personel tidak ada, karena kita berupaya mengedepankan sistem. Kita mengupayakan konsep ini bukan sebuah dari personal, namun dari sistem. Dimana sistem pelembagaan pendidikan kan situ ada struktur organisasinya. Dan saya lebih suka dalam mengambil keputusan menggunakan sistem. Dari poin-poin yang Bapak sampaikan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dari Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Keputusan yang diambil itu kita tidak bisa tahu dampaknya seperti apa. Jadi lebih baik menunda